Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Oh, tiada yang seperti Engkau, Tuhan, yang tak pernah meninggalkan kami, Tuhan, apapun kondisi kami, Tuhan. Gak ada Tuhan Allah yang seperti Engkau, Tuhan, yang mengenal hati kami, Tuhan, lebih daripada orang lain, Tuhan. Oh, haleluya. Sebab Kau besar, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Oh Tuhan, Engkau yang tinggal dalam kami, Tuhan. Engkau Allah yang besar, Tuhan, yang gak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya, Tuhan. Oh haleluya, haleluya, Jesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, Tuhan. Tuhan, kami gak peduli, Tuhan, apapun Tuhan yang terjadi, Tuhan. Di tengah pandemi ini, Tuhan, kami mau tetap memuji Engkau, Tuhan. Kami mau tetap terus berjalan, Tuhan, dalam iman, Tuhan, sebab Engkau gak pernah meninggalkan kami, Tuhan. Sebab Engkau gak pernah berubah, Tuhan, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya, Tuhan. Kami gak peduli, Tuhan, berapa laksa, Tuhan, di sebelah kiri kami, Tuhan, beberapa puluh ribu, Tuhan, di sebelah kanan kami, Tuhan. Kami gak akan takut, Tuhan, kami gak akan gentar, Tuhan. Sebab Engkau yang memimpin kami, Tuhan. Sebab Engkau gak pernah meninggalkan kami, Tuhan, sedetik pun, Tuhan.
kami cuma mau bilang Tuhan, kami siap Tuhan. Kami siap Tuhan. Kami siap Tuhan mengibarkan panji kemenangan Tuhan. Kami siap Tuhan menari, Tuhan melompat memuji Engkau Tuhan dimanapun Tuhan kami berada Tuhan. Kami siap Tuhan menggerakkan kaki kami Tuhan. Kami siap Tuhan menggerakkan badan ini Tuhan. Kami siap Tuhan menaikkan setiap puji-pujian Tuhan lewat mulut ini Tuhan. Sekali lagi Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami gak akan gentar Tuhan. Kami gak akan takut Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan. Kami siap Tuhan. Kami siap Tuhan. Kami siap Tuhan. Kami siap Tuhan. Kami mau melangkah Tuhan dengan langkah iman Tuhan. Kalau sebentar Tuhan kami akan masuk Tuhan ke dalam pujian penyembahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari setiap kita yang percaya, mari kita katakan amin. Amin. Mari kita berikan kemuliaan dimanapun kita berada. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Saya yakin di sini semua pada rindu untuk memuji Tuhan, untuk bareng-bareng datang ke gereja dimanapun kita berada. Saya yakin hati kita tetap untuk Tuhan. Amin. Saya undang yang ada di tempat ini, mari kita silakan berdiri. Kita sama-sama bilang ke kanan kiri kita, Tuhan itu baik. Yang di rumah boleh bilang ke keluarganya, Tuhan itu baik. Amin. Amin. Aduh, saya nggak dengar nih suara yang ada di rumah, kayaknya harus lebih kenceng kayaknya daripada di sini. Oke? Saya yakin di rumah harus bilang amin, harus bilang amin, amin, amin. Sekali lagi kita berikan kemuliaan yang paling dahsyat buat Tuhan kita. Allah itu baik. Sungguh baik bagiku, itu Tuhannya, kasih setianya. Oh haleluya, yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya pada kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Haleluya. Ajaib. Yesus luar biasa. Kebaikannya padaku, kasih setianya gak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Yesusku, kasih setianya tak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa Yesusku, luar biasa, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaib.
kuasa dalam namanya. Sekali lagi. Lebih semangat kita bilang kalau Tuhan itu kasih setianya luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesus luar biasa, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang dan selamanya. Oh haleluya. Dalam namanya Yesus luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Haleluya. Amin, amin, amin. Mau di rumah, mau di tempat ini, mari sama-sama kita naikkan pujian buat Tuhan. Kita bilang Allah itu Allah yang besar, Allah itu Allah yang mulia. Amin. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Amin, dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa. Haleluya. Perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Haleluya. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan, haleluya, haleluya. Oh haleluya. Sekali lagi yang terakhir kita katakan sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasa-Nya dahsyat, 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 dahsyat. Kuasa-Nya dahsyat, dahsyat, dahsyat menghancurkan musuh. Haleluya, amin. Mari kita berikan kemuliaan yang paling dahsyat buat Tuhan kita. Tuhan yang besar, Tuhan yang gak pernah meninggalkan kita. Haleluya, haleluya. Haleluya, Jesus. Haleluya, Jesus. Haleluya, Lord. Karena Tuhan gak pernah meninggalkan
karena Tuhan tinggal di dalam kita. Mungkin selain diri kita sendiri ada satu orang yang paling mengenal kita. Itu Tuhan. Mungkin saat kita sedih, mungkin saat kita bingung, bahkan Tuhan lebih kenal daripada diri kita sendiri. Karena Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tuhan selalu tinggal dalam kita. Mungkin terkadang kita ngecewain Tuhan lewat perkataan kita. Mungkin terkadang kita ragu, mungkin terkadang kita khawatir. Mungkin terkadang pola pikir kita punya pola pikir yang salah, punya pola pikir yang egois. Tapi Tuhan gak pernah ninggalin kita. Cuman deket Tuhan aja. Cuman deket Tuhan aja jiwa kita bisa tenang. Mari sekali lagi setiap saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, gak usah takut, gak usah cemas, karena Tuhan tinggal dalam kita. Karena Tuhan kenal siapa diri kita. Karena Tuhan gak pernah sedetik pun memberikan kita rancangan yang buruk. Oh haleluya Jesus. Haleluya. Hanya dekat kasih
Tuhan Indira yang ku tahu, Kau mengenal hatiku. Haleluya, 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 Jesus. Oh, haleluya. Yes, Tuhan. Ini yang kami tahu, Tuhan, kalau Engkau mengenal kami, Tuhan. Jauh, Tuhan, lebih dari siapapun, Tuhan. Sebab Engkau tinggal dalam kami, Tuhan. Sebab Engkau gak pernah meninggalkan kami, Tuhan, sedetik pun, Tuhan. Sebab Engkau adalah teman baik kami, Tuhan, sahabat kami, Tuhan. Oh, Rabakayana Yamasata. Yes, Lord. Yes, Lord. Mari sama-sama kita nyanyikan. Pujian sebagai doa kita. Tuhan Indira yang ku tahu, Kau mengenal hatiku. Kau melebihi semua yang terdapat sekalipun. Tuhan Indira yang ku mahu, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan lancar senantiasa. Mari sebentar sebelum kita dengar firman Tuhan, mari saat ini kita diam dan kita biarkan Tuhan berbicara sama kita.
mengucap syukur Tuhan. Sekali lagi Tuhan, hari ini Tuhan Kau ingatkan Tuhan, kalau Engkau yang paling mengenal hati kami Tuhan. Kalau Engkau gak pernah meninggalkan sedetik pun Tuhan kehidupan kami Tuhan. Sekali lagi Tuhan, bajak Tuhan hati kami Tuhan lewat firman-Mu Tuhan. Berkati Tuhan lidah bibir hamba-Mu ini Tuhan. Tuhan biar Tuhan hamba-Mu Tuhan menjadi Tuhan perantara Tuhan. Apa yang ingin Kau sampaikan Tuhan, pesan Kau Tuhan pada setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Ingatkan kami lagi Tuhan. Kalau Engkau Tuhan begitu mengasihi kami Tuhan. Kalau Engkau Tuhan gak pernah meninggalkan kami Tuhan sedetik pun Tuhan. Kalau dunia Tuhan boleh memandang rupa Tuhan, tapi Engkau Tuhan tinggal dalam hati kami Tuhan. Engkau melihat hati kami Tuhan. Sekali lagi Tuhan, thank you Tuhan, thank you Tuhan. Kalau sebentar Tuhan kami akan dengarkan firman Kau Tuhan. Berkati Tuhan dari awal, pertengahan, sampai akhirnya Tuhan. Biar firman ini Tuhan menjadi rema Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Sekali lagi Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, 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 amin. Jesus, thank you. Juga beberapa saudara ada di depan kita, dan gereja beda sekali ya, hanya banyak kursi dan beberapa orang saja. Tetapi hari ini saya percaya bahwa Tuhan Yesus kita ada di mana-mana karena Dia ada Tuhan yang maha ada. Ada yang amin? Mari kita sama-sama belajar firman Tuhan, dan tema kita bulan ini siapa yang masih ingat? Apa? Tuhan Yesus apa? Tidak pernah meninggalkan kita. Ada yang amin? Kita mau lihat sebenarnya apa yang terjadi dan janji Tuhan itu di mana Yesus mengatakan hari ini. Dan kita mau sama-sama, saya juga mengatakan enjoy firman Tuhan yang terdapat di Yohanes 14 ayat ke-16. Ya, saya akan undang Brother Sensen untuk bantu saya baca ya. Bagaimana Yesus dengan mulutnya sendiri mengatakan bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Aku senang sekali. Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Puji Tuhan. Nah, hari ini sebelum kita baca firman Tuhan dan berdoa, saya mau ingatkan, tolong saudara sekalian, di Jakarta masih high number yang kena COVID. Dan tolong kalau keluar pakai masker ini. Dan kalau bisa setiap hari cuci tangan 20 kali dah ya, pakai sabun ya, supaya kita jangan pegang-pegang mulut. Dan saya juga pegang kacamata, dan juga mulut saya juga usahakan jangan pegang pakai tisu sekarang ya. Apakah kita tidak punya iman? Bukan. Kita harus mau bijaksana ya, waspada dan taat kepada pemerintah dan juga dokter, tapi kita punya iman semuanya kepada Tuhan Yesus. Amin. Nah, hari ini marilah kita di rumah juga olahraga, semangat, jangan stres, dan percaya Tuhan pasti menyertai kita. Oke, kita mau sama-sama baca firman Tuhan yang di Yohanes 14 ayat ke-16. Silakan. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. 17. Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Amin. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman Engkau. Urapi hamba Engkau yang menyampaikan, buat kami yang mendengar semuanya, kami dikuatkan oleh firman Engkau. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara sekalian yang ada di rumah dan kita yang ada di sini, inilah ayat yang keluar dari mulut Yesus, bahwa Dia katakan kepada murid-muridnya, aku akan minta kepada Bapa ya, untuk memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, seorang loh, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Tuhan tahu bahwa kita hidup di dunia ini, langit nggak tiap hari biru. Dengan kata lain, Tuhan tahu pasti ada masalah. Tuhan tahu pasti dalam kehidupan kita ada kesusahan. Tuhan tahu kita pasti ada pergumulan.
Dan ada orang bilang, oh Pastor Amin, pasti Pastor Amin gak ada problem. Kalau saya bilang saya gak punya problem, saya adalah pendeta munafik. Siapapun hidup di dunia ini, sebelum kita ke San Diego bukan Amerika, kuburan, pasti kita ada problem. Nah hari ini, Tuhan janji kepada kita, kepada murid-muridnya, kepada kita semuanya. Ia akan menyertai kita selama-lamanya. Yaitu apa? Roh kebenaran. Aku senang sekali. Dialah Allah sendiri menjadi manusia. Dia 100% manusia, 100% Tuhan. Dan dia mati di kayu salib, menebus dosa kita. Sebelum dia pergi, dia sudah titip pesan kepada murid-muridnya, jangan kamu khawatir, aku akan memberikan kamu seorang penolong yang akan menyertai kamu. Aku tahu Petrus, kamu akan mati di penggal kepala kamu, tapi roh itu akan menguatkan engkau. Nah inilah indahnya kita jadi anak Tuhan. Dan Yesus juga menjelaskan, dunia ini tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kita mengenal dia. Kenapa? Sebab ia mencintai kamu dan akan diam di dalam hak kamu. Kenapa kita bisa mengenal dia? Karena kita bertobat. Bertobat itu apa? Kita mengaku, Tuhan, aku adalah manusia yang berdosa. Aku bertobat Tuhan, aku tidak mau ikut dunia lagi Tuhan. Dan kita memberikan diri kita dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan dosa kita dikubur bersama dengan dia. Dan kita bangkit kembali. Dan apa yang dulu kita berbuat dosa itu, semuanya sudah tidak ada dalam kehidupan kita lagi. Karena Roh Kudus itu berserta kita. Keluar dari air, kita berdoa supaya kita dipenuhi Roh Kudus, berbicara dengan bahasa roh. Di mana Roh Kudus itu akan menuntun kita. Nah inilah yang dikatakan Roh Kudus. Yesus dengan mulutnya sendiri mengatakan, aku akan menyertai kamu. Dengan kata lain, Yesus tidak tinggalkan kita yatim piatu. Yesus tidak akan tinggalkan kita sendirian di dunia ini sengsara. Nah, Yesus tidak pernah mau kita susah. Biarpun kita hidup di dunia ini, well, fair enough. Umur 75 tahun, 80 tahun, 94 tahun, Xiaoping 94. Li Kuang Yew juga 90 lebih. Meninggal juga kan semuanya. Ingat, Tuhan baik sekali. Di dalam kehidupan kita di dunia ini, dia juga mau menyertai kita. Itulah Tuhan kita yang baik. Satu lagi dari mulut Yesus sendiri yang mengatakan, ya, luar biasa. Aku senang sekali dengan ayat, silakan Susan baca ayat ini, ya. Dan dia mengatakan bagaimana aku akan menyertai engkau di Matius 28, ya. Oke. Dan 18. Oke. Matius 28 ayat 16 juga boleh, silakan. Matius 28 ayat 16. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Terus? Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sekali lagi Yesus mengatakan, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dengan kata lain, sekarang pun Yesus menyertai kita sampai akhir zaman belum datang. Nah inilah Roh Kudus. Jadi di sorga itu tidak ada tiga orang, tidak. Tidak kursi Bapak di atas, kursi anak di bawah, ini kursi Roh Kudus di bawah, tidak. Kita akan ketemu muka ke muka dengan Yesus. Karena itu yang ada menyertai kita ini adalah Yesus, adalah Roh Yesus. Yesus adalah Bapak, Yesus adalah Anak, dan Yesus adalah Roh Kudus. Jangan kita pagi berdoa dengan Bapak, siang dengan Anak, malam dengan Roh Kudus, tengah malam dengan Maria, tengah-tengah malam lagi dengan neneknya Maria atau kakeknya. Nggak bisa. Semuanya itu tidak hanya ada satu, namanya Tuhan Yesus. Karena itu saudara sekalian, kita harus mau ngerti kebenaran firman Tuhan. Jangan kita salah untuk menyembah Tuhan kita. Dan disinilah Yesus dengan dua ayat ini, masih banyak ayat dia mengatakan aku akan beserta engkau. Saya tidak akan baca terus. Tapi dengan dua ayat ini yang keluar dari mulutnya Tuhan Yesus, cukup untuk kita mengatakan, yes Lord, aku cinta engkau, aku tahu sesudah aku bertobat, engkau menyertai aku, engkau tidak pernah meninggalkan aku. Sekarang problemnya, kenapa ada orang bunuh diri? Kenapa ada orang keluar dari gereja? Kenapa orang itu bilang forget about it,
there is no God. Nggak, aku nggak percaya ada Tuhan lagi. Kenapa? Nah, kita mau lihat. Karena sifat dia dan karakter dia. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus senantiasa mau menyertai kita. Problemnya itu kita yang bilang, Tuhan, aku mau meninggalkan Engkau. Ada orang tanya kepada saya, kok hal apa sih yang paling sedih sebagai seorang pendeta? Dan hal apa yang paling senang menjadi seorang pendeta? Lucu loh pertanyaan ini. Tapi saya senang sekali, anak ini orangnya luar biasa ya. Memang gurunya mau suruh kita interview pendeta katanya. Dan saya mengatakan kepada anak ini waktu dia masih SMA kalau saya nggak salah. Saya bilang sebagai seorang pendeta, yang paling sedih itu adalah dengar jemaat mengatakan, Pastor, aku mau tinggalkan Yesus. Pastor, I have enough. Saudara seiman di gereja munafik semuanya. Seperti ular. Hari Minggu di gereja seperti malaikat. Ya, Senin sampai Sabtu bohong Tuhan. Minggu hampir bohong, setengah bohong. Aku mau tinggalkan gereja. Pastor Amin, you are no good. Dan full timer nggak benar. Mula tua terlalu tua. Saya mau lebih ganteng punya pendeta. Jemaat saudara seiman mencap saya negatif, mengatakan saya nggak benar. Semuanya menghina saya. Itulah yang paling sedih sebagai seorang gembala. Sudah 20 tahun lebih saya jadi pendeta. Tidak pernah seperti sekarang ini. Tidak ketemu jemaat hampir 3 bulan. Nggak pernah. Dan it's kind of like life is so different gitu loh. Ya, hidup ini menjadi pendeta udah begitu beda. Kalau kita kembali ke sini kadang-kadang 2-3 minggu kita sudah kangen gereja sendiri. Memang di sana juga ada gereja, juga ada saudara seiman. Tapi beda dengan saudara seiman sendiri yang ada di gereja kita sendiri. Kita sering ketemu, kayaknya perpisahan itu sedih juga gitu loh. Ya, kayaknya beda banget gitu loh. Home sweet home ya, gereja sendiri lebih sweet gitu loh. Nah, inilah sebagai seorang gembala yang paling menyedihkan dan sedih sekali bahwa tahu orang ini akan tinggalkan gereja. Kita nggak menghakimin orang yang tinggalkan gereja atau mengatakan okay, you are going to hell. No. Kita nggak punya hak untuk memaksa orang ke gereja. Tetapi kita akan lihat 50-50. Ya, orang ini gimana kehidupan dia. Nah, marilah kita ingat. Ya, aku senang kemarin Brother Bang kasih kesaksian lucu sekali ya. Dia bilang ada awan api ya. Kalau bisa turun awan api itu tuh perusahaan saya mau kerja di sini, Tuhan tunjukin seperti perjanjian lama, tunjuk jalan gitu loh. Enggak. We live by faith, not by sight. Ya, kita hidup ini dengan iman, bukan dengan apa yang kita lihat. Semuanya ini, ayat ini akan aplikasi menjadi nyata dalam hidup kita jikalau kita sendiri memilih untuk ikut dia. Nah, kita mau lihat. Aku senang sekali dengan orang 3 ini sama Daniel ya. Daniel. Oke, Daniel. Aku nggak baca karena banyak sekali ayatnya ya. Oke. Di Daniel perjanjian lama ayat 1 ya. Oke. Ada 3 anak Yehuda dan Daniel 4 ya. Kalian bisa baca Daniel 1 ayat ke-6. Mereka ini saya mau baca, kemungkinan kamu baca ya. Oke. Di ayat Daniel 1 ayat 7 ya. Luar biasa bahwa ada 4 orang ini, watak dan karakter dan sifatnya dan pemilihan hidupnya itu yang luar biasa memberikan kita contoh bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang cinta pada dia. Oke, kita lihat Daniel 1 ayat ke-7, silakan. Daniel 1 ayat 7, pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsazar, Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Azaria dinamainya Abednego. Oke, terus? Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Oke, kita mau lihat. Pastor Amin, how can I know orang ini kok luar biasa Tuhan dekatin dia, dan kenapa orang ini kelihatannya nggak bisa? Bukan begitu, Tuhan kita Tuhan yang adil. Dia menyertai setiap orang, setiap manusia. Dia sungguh mencintai orang itu, tidak ada bilang oke, kamu pendek, saya nggak cinta kamu. Kamu tinggi, aku cinta kamu. Kamu gemuk, aku suka. Kamu kurus, aku nggak suka. Enggak, kamu kaya, aku cinta kamu. Kamu miskin, forget about it.
Atau kamu pintar, saya sayang. Tidak. Dia mencintai semua manusia. Di sini tidak ada orang bilang, oh pastor mula tua lebih dekat dengan Tuhan. Enggak, kita semuanya sama. Sorry ya, banyak pendeta yang akan tidak ke surga loh. Sama ulangin. Banyak pendeta dan pelayan yang tidak ke surga. Kenapa? Karena nggak tentu orang yang di mimbar ini akan ke surga. Nggak tentu orang yang jadi BFC, yang jadi pemusik itu semuanya ke surga. Kita mau lihat, kita punya karakter, kita punya kehidupan. Nah inilah orangnya, Daniel. Dia sama teman-teman dia. Aku sudah baca ini karena ratusan kali ya. Tapi waktu saya siapin ini, aku harus mendapatkan hal yang luar biasa. Daniel itu tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja. Wow. Dengan kata lain, Daniel dan teman-teman tidak mau makan makanan yang seperti raja. Simpson itu beda. Simpson itu, walau Delila. Ada lagu kan Delila. I love you Delila. Gimana nyanyi saya dengan kata? Sesuruhannya bisa ingat gak? Saya nggak tahu dah. Ngerti gak siapa Pak? Simpson itu tiap hari itu pesta, lihat cewek cantik, gitu loh. Akhirnya apa? Buta kan dia? Betul gak? Simpson itu pesta raja, enjoy life. Tapi Daniel sama teman-teman, mereka itu hidup di istana. Mereka itu tinggal di istana. Mereka bersama-sama raja dan semuanya orang yang tertinggi di negara itu. Tapi mereka memisahkan pola hidup dia, kebiasaan dia. Betul nggak? Coba Jokowi suruh kita minum ke istana. Langsung dandan dari ujung sampai ujung. Biarpun COVID kita ke salon. Haleluya. Kalau bisa kita krembak semuanya. Dari kepala sampai kaki krembak. Besok mau ketemu Jokowi. Betul nggak? Makan apapun nggak enak bilang enak Pak. Tapi puji Tuhan kita punya presiden ini makan gudeg ya, atau Jawa, pecel lele dan juga tahu tempe. Lucu ya. Tapi saya enjoy sih lihat orang kayak gitu. Saudara sekalian, hidup dia itu beda dengan Raja Nebukadnezar ini. Yang makannya minum, pesta-pesta, jahat sekali. Dan dia tidak mau. Dengan kata lain, kalau kita mau lihat Tuhan menyertai kita, kita juga mau hidup seperti apa yang Tuhan mau kita hidup. Ya bukan? Kita jangan seperti Simpson. Hidup di dunia ini, kita punya kehidupan tidak beda, mana lebih jahat, lebih jelek daripada orang yang lain, orang duniawi. Tapi mereka ini tidak. Mereka itu taat. Dan Daniel tiap hari berdoa, menghadapi Yerusalem berdoa. Dan hidup dia itu, dia menjaga, dia punya kekudusan. Bukan hanya dari luar, tapi dalam. Kebiasaan dia. Ya, inilah saya mau katakan. Kita baca Alkitab, ayat yang sama, cerita yang sama. Tetapi Tuhan kadang-kadang memberikan kita makna yang luar biasa. Dan saya sadar, oh my goodness, ya benar juga ya. Maka Allah menganugerahkan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Nah, tapi apakah Daniel nggak ada problem? Ada problem. Itu pegawai itu mengatakan, Neil, kalau you nggak makan tuanku rajaku punya makanan, kepala aku dipenggal. Kenapa? Kamu orang ini kalau tidak makan maunya sayur dan mau tahu tempe, wajah kamu apa? Kok diam? Nggak akan gemuk kan? Pasti kurus krempeng, betul nggak? Halo? Kamu nggak baca di rumah? Lucu Daniel. Dia bilang, bang, jangan khawatir dah. Ya, dia bilang, cobalah 10 hari. Makanan raja, you tetap kasih. Kita buang, kita nggak makan. You kasih kita sayur dan tahu tempe dan pecel lele, udah cukup deh. Nggak tahu lele, saya cuma bercanda aja. Kita lihat 10 hari, kita punya wajah bagaimana dengan yang lain. Karena banyak anak-anak yang lain di sana. 10 hari mereka coba. Mereka tidak sentuh makanan raja. Tapi wajah mereka lebih ganteng, lebih bersih, lebih enak dilihat daripada yang lain. Makan, minum, makanan raja. Hari ini, kelihatannya ya, kalau kita hidup seperti Kristen, so called gitu loh ya, yang beda dengan yang lain, kita nggak boleh ke pub, kita nggak boleh minum, kita hidupnya nggak boleh hang up dengan yang aneh-aneh, kita nggak boleh mabuk, kita nggak boleh karaoke, kita nggak boleh ke tempat yang nggak itu. Apakah kita ini lebih jelek dengan orang yang lain? Tidak. Apakah kita tidak sentuh kehidupan kebiasaan seperti ini? Kita ini lebih kurus? Tidak.
Tuhan itu baik banget. 10 hari kemudian saya ceritain, mereka lihat, Raja bilang, kok lebih cakep, lebih bagus wajahnya. Dan mereka bohong Tuhan, nggak makan makanan dia. Dan mereka tetap hidup kudus di hadapan Tuhan. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang. Kenapa? Karena Daniel adalah orang yang cinta pada Tuhan. Dan dia tahu, saya punya hidup ini adalah hanya buat dia. Ya, nah, saudara sekalian, adakah percobaan ya dengan hamba-hamba ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur dan dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu bandingkanlah pelawatan kami dengan pelawatan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukan hamba-hambamu sesuai dengan pendapatmu. Nah, semuanya sudah beres. Kita ingat, ini sudah buktikan kalau kita hidup buat Tuhan, nggak tentu, bukan nggak tentu, pasti kita tidak kalah, ya, tidak lemah, karena kita nggak biasa seperti dunia. Ada yang amin? Karena Tuhan, dia adalah sang pencipta. Tuhan tahu semuanya. Nah, inilah sifat orang Yehuda ini, ya. Oke, kita lihat apa yang terjadi. Semuanya ini, mau nggak kita seperti Daniel dan teman-teman? Committed kita punya life ke Tuhan. Kita tahu Tuhan janji, aku akan menyertai engkau. Kita tahu Tuhan janji kepada kita, kalau ada kesusahan, Tuhan akan mengangkat kita. Kita tahu bahwa Tuhan telah merencanakan ya masa depan kita yang luar biasa. Mau nggak kita hidup buat Dia? Jangan kita hanya mau buahnya saja, tapi kita tidak mau kerja. Jangan kita mau berkat Tuhan saja, tapi kita tidak mempunyai komitmen. Jangan kita mau terima kebaikan Tuhan, kalau kejelekan kita caci maki, kita ngeluh kepada Tuhan. Tuhan, kenapa sih nggak adil? Saya nggak suka gereja, saya nggak suka pendeta, Pak Mulatua nggak datang ke rumah aku. Pak Amin ngomong aja, udah banyak berubah. Enggak. Jangan kita lihat manusia, pendeta juga manusia. Mari kita ingat, kita mempunyai gembala yang membimbing kita. Saya tidak akan lupa bagaimana brother dan sister White membimbing saya dan istri menjadi ada hari ini. Sampai mati pun kita tidak akan lupa kebaikan pendeta kita. Apakah mereka sempurna? Tidak. Tapi apa yang kita harus lakukan? Sayanglah mereka, hormatilah mereka, berdoalah buat mereka. Nah, inilah yang Tuhan mau, kita punya karakter itu, kita punya sifat itu yang berkenan di hadapan Dia. Daniel dan teman-teman luar biasa. Dan apa yang terjadi? Percobaan datang lagi kan, mereka sudah enak tinggal di istana. Raja ini memang stres. Buat apa lagi? Kita sama-sama lihat. Nebukadnezar, ya, oke. Pasal 2 ayat 27. Ya. Oke. Kita akan lihat. Mulai, ya. Dia ayat 14. Berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, oke. Ada Sansan, silakan baca. Apakah benar, hai Sadrak dan oke. Kita lihat apa yang terjadi buat orang Yehuda ini, anak ini. Mereka punya problem, ya. Terus silakan. Ini kita akan lihat. Mereka itu ditekan, mereka itu susah banget, mereka itu mempunyai masalah yang cukup besar. Oke. Daniel 3 ayat 14. Daniel 3 ayat 14. Berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar hai Sadrak, Mesak dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Terus? Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling kecapi, rebab gambus, serdam dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Terus? Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Terus? Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu.
Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Nah, inilah sifat manusia. Inilah sifat raja, ya. Raja yang luar biasa hidup dalam kedagingan. Nebukadnezar itu adalah raja yang aneh. Ya, Daniel, Tuhan kamu ya Tuhan yang luar biasa. Sebentar lagi hukuman mereka. Sebentar lagi apa? Bangun Tuhan yang lain. Orang yang tidak mempunyai pendirian di dalam kehidupan dia, jangan kita mengharapkan Tuhan menyertai dia. Orang yang tidak mempunyai komitmen tinggi dan menaruhkan Yesus paling utama dalam kehidupan dia, jangan kita lihat mujizat akan terjadi dalam kehidupan dia. Orang yang setengah-setengah, ada masalah, forget about it. Jalan yang pintas sajalah. Ada apa-apa, nggak mau tanya pada Tuhan. Nah, inilah raja ini menggambarkan seperti kedagingan kita. Kedagingan kita ini, dia merasakan dia luar biasa. Dia merasakan dia raja. Apa yang dia lakukan, apa yang dia katakan, semua orang harus mau tunduk. Tetapi Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka tidak mau. Karena di dalam hati kecil mereka tahu sepanjang hidup sifat mereka hidup ini, sampai mereka mati pun, mereka hanya mau menyembah Tuhan ini. Kita lihat, banyak bukan kita anak Tuhan. Di dalam pandemik Corona ini 19 ini, banyak sekali orang down. Banyak orang yang tinggalkan Tuhan. Banyak orang yang stres. Banyak orang yang mau bunuh diri. Banyak orang yang keluarganya berantakan. Saya tahu itu benar-benar nyata. Apa yang kita lakukan? Apakah saya ada solusi? Tidak ada. Tapi ada satu hal, marilah kita seperti ketiga orang ini. Mereka punya kehidupan, mereka semuanya serahkan kepada Tuhan. Mau mati kek, lu mau bakal saya di dalam itu, saya tidak akan tinggalkan Tuhan saya. Kesusahan apapun yang terjadi, saya percaya Tuhan pasti buka jalan. Ada amin? Kemarin saya baru dengar teman saya cerita, aduh pusing, semuanya mau tutup, 2-3 bulan gak buka toko. Karyawan 50% diberhentikan, yang sisa tinggal potong gaji 25%. Lampu mereka off, gantian. Kenapa? Nggak ada orang, penjualan down, tinggal 10% sampai 20%. Saya juga nggak ada solusi bantu teman saya ini, saya cuma dengar kasihan. Tapi ingat, Tuhan kita itu bukan Tuhan yang buta. Sama kan ketiga anak ini, mereka dipaksa menyembah Tuhan patung, kalau nggak mereka mati, dibakar. Kita ini banyak orang seperti sekarang ini, bukan kita dibakar ada api yang 7 kali lebih panas. Problem kita, keluarga kita, finance kita, pekerjaan kita, hubungan suami istri kita, hubungan anak dengan orang tua, itu semuanya problem. Pagi hari ini saya belum dengar, aduh pusing. Kenapa? Jangan kiranya kalau anak-anak sekolah di luar negeri pulang itu jago, moyong itu nggak ada apa-apanya gitu loh. Nggak tentu. Kenapa? Pulang dari sana, pulang dari Australia, pulang dari Amerika, hidupnya itu seperti anak orang kaya, nggak pernah tahu susah katanya. Kalau kita orang tua ini dia udah hampir 70. Wah, kita mau orang susah. Kagak mau bisnis, tiap hari komputer terus. Kalau nggak main saham. Nah, apakah semuanya itu? Nggak semuanya, tapi banyak yang seperti itu. Kenapa? Merasakan diri lebih tinggi. Nah, inilah Raja Nebukadnezar. Adalah kedagingan, manusia punya sifat yang jelek, yang tidak mempunyai Tuhan. Tapi ketiga orang ini yang takut akan Tuhan. Hai Raja, lu mau bakar kita 7 kali lepas, bakar dah. Tapi saya tidak akan mengecewakan Tuhan yang saya sembah ini. Hari ini, mari saudara sekalian, kita lihat ketiga anak ini dengan Daniel. Mereka dimasukin ke dalam. Lihat aja apa yang terjadi. Kaget juga Raja ini ya. Kagetnya apa? Kok lu mau melawan gue? Kalau memang ngomong bahasa kasarnya, saya kan ini kan raja, gue ini raja, gue punya kuasa. Alkitab mengatakan, jangan takut orang yang bisa membunuh kamu punya tubuh dan segalanya. Tapi takutlah dia yang mempunyai hak atas roh kamu. Mereka tidak takut dengan raja yang di dunia ini. Mereka taat kepada Tuhan yang mereka sembah. Marilah kita jadi anak Tuhan. Kita juga mempunyai sifat seperti mereka ini. Kita harus mewaspada dengan COVID-19. Iya, tapi jangan over. Marilah kita juga jaga diri. Tapi yang paling penting,
rubahlah hidup kita seperti mereka ini. Kenapa? Mereka ini orang yang takut akan Tuhan, committed dengan Tuhan, dan cinta Tuhan. Dan mereka berdoa. Dan mereka itu kita lihat, oke, apa yang terjadi? Musuhnya pun salut dengan mereka. Oke, ayat 23, silakan. Ya, kita mau lihat pasal 2 dia. Apa yang terjadi? Aku senang banget kalau berada di khotbah ini, aku akan enjoy banget karena aku terjemahan dia waktu dulu masih muda. Si Solohani masih di Sahijaya kali. Aku akan senang khotbah ini ya. Oke, silakan baca. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Dengan terikat terus. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera, berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada Raja, benar ya Raja. 3 orang. Oke, benar terus. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Seperti anak dewa. Terus. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu, berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. 3 orang ini keluar dari api itu. Apa yang terjadi? Lihat di sini ayat 27. Seru banget. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka semuanya berkumpul. Orang yang penting, para penguasa yang berkumpul. Terus. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu. Oke. Bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus. Jubah mereka tidak berubah apa-apa. Bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Ini yang terjadi, mereka utuh. Dan Yesus mengatakan rambut satu pun tidak akan jatuh. Dia tahu bagaimana kita punya rambut berapa. Inilah Tuhan Yesus kita begitu mencintai kita. Dia menjaga kita, dia menyertai anak-anaknya sampai utuh. Sama sekali tidak tersentuh oleh api dan segalanya. Mereka tetap baik-baik. Kenapa? Karena Tuhan menyertai mereka. Ada amin. Di dalam problem kehidupan kita ini, sama sekarang ini, marilah kita ingat bahwa Tuhan menyertai kita. Jangan kita ngeluh, mari kita lari kepada Dia. Jangan jauh dari Dia, jangan lari kabur dari Dia. Justru kita ada problem, kita mau lari kepada siapa? Kepada Tuhan. Kita baca ayat 28. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Ini musuh mereka, ini Raja Nebukadnezar yang masukkan mereka ke api itu 7 kali lebih panas, dan dia ngaku bahwa Tuhan mereka itu luar biasa. Dan ingat ayat ini, saudara sekalian, kita lihat bacanya, bahwa Raja itu yang memuji mereka. Dia yang membakar mereka. Tapi sekarang dia memuji mereka. Bahwa Tuhan mereka itu melepaskan hamba-hambanya. Yang telah menaruhkan percaya kepadanya. Dan melanggar titah raja. Amin, ada yang amin? Ngerti gak nih? Sekarang yang membunuh mereka, memasukkan mereka ke api ini, memuji mereka dan mengatakan mereka ini menaruhkan percayanya kepada Allah mereka, dan mereka berani melanggar titah raja dan menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Inilah yang saya mau bilang, sifat kita ini harus seperti orang ini, orang Yehuda ini. Kita boleh kerja, harus Tuhan menjanji kita. Kemarin Bama juga bilang, aku bisa menjadi direktur treasury, tapi hidupnya itu banyak awan, ya, banyak problem. 3 perusahaan saya ingat, dia di Bank Niaga atau Bank Danamon 3 bulan, dan akhirnya dia masuk ke UOB sampai 3 perusahaan, nggak banyak-banyak, nggak 20. Dia setia, dan akhirnya dia jadi direktur treasury yang posisi yang cukup tinggi di dalam banker. Hari ini orang yang tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Dan dia ini 3 orang dipuji oleh musuhnya, orang yang membunuh dia. Inilah yang saya bilang, Tuhan, thank you Tuhan, Engkau sungguh adalah Tuhan yang luar biasa. Dan dia memuji bahwa orang-orang ini menaruh percayanya kepada siapa? Kepada Tuhan mereka.
Hari ini, saudara sekalian, saya nggak baca ayat yang lain. Nah, dia mau membunuh orang lain, penggal orang lain, saya nggak pusing. Ini raja stres saya merasakan ya. Tapi saya mau lihat, kasih ke Allah, marilah kita jadi anak Tuhan, termasuk saya. Di dalam pandemi COVID-19 ini, marilah kita rubah hidup kita. Ingat, menaruhkan kehidupan kita, menaruhkan keluarga kita, menaruhkan bisnis kita, menaruhkan pekerjaan kita, masa depan kita kepada Dia, yaitu namanya Tuhan Yesus. Ada yang amin? Kemungkinan COVID-19 ini harus merubah kehidupan kamu dan saya. Saya kemarin juga cerita, saya ditegur Tuhan. Jadi pendeta, kalau tidak pernah sebut nama jemaatnya, berdoa kepada Tuhan, saya adalah pendeta yang egois dan malas. Waktu Tuhan menaruhkan suara ini dalam hati saya itu, aku sedikit nggak mau terima. Tapi saya berpikir, waktu mama sakit, tiap hari saya berdoa buat mama, Tuhan tolonglah mama Tuhan. Kalau bisa umur saya bagi buat mami lah. Mami lebih panjang umur, saya lebih pendek umur. Saking saya cinta sama mama saya rela kalau saya ganti 5 tahun, mami lebih bisa hidup 5 tahun, aku mau. Tapi itu kan gak mungkin ya. Tetapi jadi pendeta, kalau tidak berdoa untuk jemaat, kamu adalah pendeta yang dibayar. Kan ada 2 gembala. Satu gembala bayar, satu gembala yang benar-benar. Gembala yang benar siap mati untuk dombanya. Gembala yang bayar, ada serigala datang, kabur. Aku ditegur Tuhan. Dan karena itu, harusnya aku temenin CVV tiap hari jalan di kompleks. Sudah 2 bulan enjoy banget gitu loh. Sekarang saya mau berubah. Comfort zone. Datang jam di sini, jam 6 menit berdoa. 45 menit, setengah jam pulang. Senang. Dan itulah kita. Jemaat JSS yang di rumah, jangan kita malas. Marilah kita rubah pola hidup kita seperti orang ini. Menaruhkan hidup kita kepada Dia. Hanya Dia. Dan jangan yang lain. Dan kita lari kemana? Jangan lari pergi dari Tuhan. Justru lari kepada Tuhan. Ada orang bilang, kok saya gak siap untuk ke gereja. Sampai mati pun kamu tidak akan siap. Tuhan datang untuk cari orang yang sakit, orang yang punya problem, bukan orang yang sempurna. Hari ini kita semuanya sakit termasuk saya. Kita butuh Dia. Mau atau tidak mau kita merubah kehidupan kita, it's up to us. Tuhan tidak pernah mau memaksa kita, tapi Dia memberikan kita kebebasan untuk memilih kemana saya harus mau lari, kemana harus saya mau pergi. Saya mau milih untuk datang kepada Dia dan hidup seperti ketiga orang ini. Kalau mereka begitu, waktu mereka ada masalah, ayat itu yang tadi kita baca, Tuhan akan menyertai dia itu, akan apply di dalam kehidupan kita, akan menjadi kenyataan dan fakta dan fact dalam kehidupan kita. Jangan kita lihat orang lain, jangan kita kritik orang lain. Sister Balak mengatakan, I will never talk about other people if I don't know about his or her goodness. Aku tidak akan mengatakan orang lain kalau saya tidak tahu kebaikan dia. Aku ingat perkataan itu, seru banget. Biarlah kita positif. Kita cinta saudara seiman kita. Waktu kita bicara hati-hati, mempunyai hikmat. Jangan menyakitin hati orang lain. Jangan menyakitin saudara seiman yang lain. Dan ingat, marilah kita seperti anak ini. Daniel tiap hari berdoa 3 kali menuju Yerusalem. Sekarang kita nggak usah menuju kemana-mana. Cukup kita datang kepada Tuhan. Tuhan ada di sini. Mari kita sama-sama berdoa. Kita tunduk kepada kita. Ya, tim musik silakan maju ke depan. Kita sama-sama angkat satu pujian. Dan kita ingat, Tuhan, aku tahu kedua ayat ini akan menjadi apply dalam hidup saya. Kalau saya memilih untuk hidup buat Engkau. Saya memilih untuk menjadi anak Tuhan yang baik. Anak Tuhan yang takut akan Engkau. Anak Tuhan yang cinta pada Engkau. Puji Tuhan saudara sekalian. Marilah kita semuanya di rumah, dimanapun kita berada, kita katakan, Tuhan, aku mau seperti anak ketiga ini Tuhan. Ya, Abednego, Tuhan Yesus. Dan mereka begitu luar biasa. Mereka menaruhkan hidup mereka di tangan Engkau Tuhan. Mereka hanya percaya pada Engkau dan tahu bahwa Engkau adalah Allah mereka.
Aku mau Tuhan, berikan aku hati yang haus dan lapar, supaya saya seperti mereka Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita akan angkat satu pujian dan percaya Tuhan Yesus ada di rumah Anda. Mujizat tetap terjadi di rumah Anda. Berkat akan turun ke rumah Anda. Bersama-sama waktu Anda mendengarkan firman Tuhan, di mana Anda berada di mobil, Tuhan Yesus ada. Kita angkat satu pujian dan menyembah Dia, dan kita tutup kebaktian ini. Haleluya. Ya Tuhan Yesus, haleluya. Mari kita puji Dia. Haleluya, haleluya. Mari kita sama-sama berdoa. Saya percaya Immanuel, Allah menyertai kita. Kita semuanya saudara seiman yang ada di rumah, bahwa mujizat tetap terjadi di rumah. Tuhan Yesus ada di rumah Anda. Tuhan Yesus ada dimanapun Anda berada, di mobil. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang maha ada. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman Engkau. Terima kasih Tuhan atas contoh-contoh tokoh-tokoh yang ada di Alkitab, yang Engkau mengingatkan kami supaya kami bisa berubah, supaya kami bisa sungguh menjadi anak Engkau yang berarti.
supaya kami bisa ikut Engkau Tuhan, dan cinta Engkau Tuhan Yesus, dan menyerahkan hidup kami di tangan Engkau. Semuanya masalah yang kami hadapi sekarang ini Tuhan, kami percaya hanya sementara Tuhan. Semuanya badai pasti akan berlalu, karena Engkau adalah Allah yang berkuasa. Engkau adalah Tuhan yang maha ada. Engkau adalah Tuhan yang sanggup menolong setiap anak-anak Engkau Tuhan. Berkatilah jemaat JSS Tuhan, dimanapun mereka berada, saudara-saudara kami Tuhan, dimanapun mereka berada. Berkati keluarga mereka, berkati orang tua mereka, anak-anak mereka Tuhan Yesus, dan pekerjaan mereka dan usaha mereka Tuhan. Engkau menyertai mereka. Engkau tidak pernah meninggalkan setiap anak-anak Engkau yang lapar dan haus atas kebenaran Engkau. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami percaya Tuhan Yesus, Engkau berkati bangsa negara Indonesia, berkati Bapak Presiden dan semuanya sejajaran pemimpin di negara ini Tuhan, dan juga dokter dan suster Tuhan. Lindungi mereka Tuhan. Pakailah mereka Tuhan Yesus untuk bisa membantu Tuhan, membawa negara bangsa Indonesia ini ke level yang lebih tinggi, lebih aman, lebih nyaman, karena Engkau menyertai mereka. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Mari kita tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan Yesus. God bless you semuanya. Yang baca pengumuman silakan, persilakan. Puji Tuhan, firman Tuhan yang sungguh menguatkan kita pada pagi hari ini. Untuk pengumuman sepanjang minggu ke depan, yaitu di kebaktian hari Minggu tetap seperti biasa jam 8 pagi, yaitu Mandarin di YouTube Premis dan Bahasa Indonesia di live streaming jam 10.30. Kemudian untuk Blink TV setiap hari Rabu, Kamis, dan Sabtu. Kemudian ada Bible Study di hari Selasa pukul 7.30. Kemudian Sabtu tanggal 18 Juli ada LPM. Dan untuk Zoom sekolah minggu setiap jam 4 sore di hari Sabtu. Masing-masing ID meeting akan di-sharing oleh masing-masing divisi untuk acara tersebut. Kita akan tutup kebaktian kita. Saya mengundang Pastor Mulatua untuk tutup dalam doa. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat waktu dan kesempatan, buat kehidupan yang Tuhan berikan pada kami. Kami boleh memuji menyembah Tuhan, bahkan mendengar firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu, perkataan-Mu, janji-Mu ya dan amin Tuhan. Engkau Allah yang menyertai kami Tuhan sampai kesudahan zaman Tuhan. Kami percaya Tuhan, perlindungan-Mu senantiasa bagi kami. Kami akhiri ibadah kami hari ini Tuhan Yesus. Biarlah berkat damai sejahtera Tuhan, biarlah sukacita Tuhan, kasih Tuhan, biarlah penyertaan Tuhan memberkati kami senantiasa dimanapun kami berada. Kami percaya pertolongan kami datangnya dari Tuhan Yesus. Diberkatilah kami dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam usaha pekerjaan kami, dalam segala suatu aktivitas kami, dalam studi sekolah kami. Diberkatilah kami Tuhan Yesus dengan kesehatan yang daripada Tuhan Yesus. Kami percaya segala berkat yang Kau janjikan dalam firman-Mu Tuhan memberkati kami senantiasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima segala berkat yang baik yang Kau janjikan bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.